Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Semua orang ingin hidup berkah, semua orang ingin bahagia, semua orang ingin sukses. Tapi sukses menurut kacamata agama tentu, yaitu berkah. Dan semua orang ingin menghasilkan keberkahan itu sendiri. Lantas seperti apakah berkah itu? Berkah menurut Imam Ghazali, ziyadatul khair wa kasratul birri, yaitu bertambahnya kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan. Sebagian ulama juga mengartikan seperti itu, artinya harta melimpah, harta banyak, tapi banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Hidup kita tenang, keluarga kita tenang, keluarga kita bahagia, tidak ada kegelisahan, tidak ada rasa takut, ya. Kemudian juga bisa berbuat baik dengan apa yang kita miliki, maka itulah hidup yang berkah. Dan tentu semua orang, termasuk Anda, ingin mencapai. Mudah-mudahan konsep yang akan saya paparkan ini menjadi sebuah solusi bagi orang-orang yang memang mencari keberkahan hidupnya. Di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 96, Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi konsep pertama, sebagaimana arti daripada ayat tadi, seandainya kau beriman, seandainya penduduk bumi itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah turunkan keberkahan Allah baik dari langit maupun dari bumi. Tetapi sangat disayangkan, mereka justru mendustakan nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan menghukum mereka akibat perbuatan mereka sendiri. Jadi konsep pertama, landasi apapun yang kita lakukan itu dengan iman dan takwa kepada Allah. Kita berdagang, maka landasi dagang kita itu dengan landasan iman dan takwa kepada Allah. Kita bertani pun seperti itu, menjadi seorang pejabat, menjadi seorang karyawan, menjadi seorang tentara, menjadi seorang polisi, landasi dengan iman dan takwa kepada Allah. Ketika seseorang melandasi apa yang dia lakukannya dengan landasan iman dan takwa kepada Allah, maka dia akan berhati-hati di dalam pekerjaannya. Dan apa yang dia hasilkan, fokus kepada sesuatu yang dihalalkan menurut agama. Kemudian konsep yang kedua, awali langkah kita pada saat kita melakukan sebuah perbuatan dengan menyebut asma Allah. Minimal kita tidak lupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lebih bagus kita tambahkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai gambaran kepasrahan kita kepada Allah. Sebuah pekerjaan yang baik yang kita punyai, kemudian lantas kita tidak memulainya dengan ucapan Bismillah, itu tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu amrin dibalin la yubda'u bi Bismillah bahwa abtar au aqta au qalilul barakah. Nabi bersabda, apapun perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan ucapan Bismillah, maka akan terputus keberkahannya. Jadi kalau kita tidak mengawali perbuatan yang kita lakukan itu ya, dalam hal apapun tidak diawali dengan Bismillah, tentu ini adalah konteksnya adalah perbuatan-perbuatan yang baik, maka kita tidak akan diberkahi oleh Allah. Dengan Bismillah, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita rela atas hasil yang bisa dicapai dari perbuatan yang kita lakukan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengatakan, Allah menguji manusia dengan pemberian-pemberiannya. Seandainya manusia itu rela, ikhlas, ridha dari apa yang Allah berikan, insya Allah dia diberkahi oleh Allah. Tetapi sebaliknya, jika tidak ridha, tidak ikhlas apa yang Allah berikan,
maka Allah akan mencabut keberkahan dari dirinya. Kemudian yang keempat, ada konsep yang kelima ya. Yang keempat, bersedekahlah dengan hasil usaha yang Anda dapatkan. Artinya ketika kita mendapatkan sebuah hasil, jangan lupa sebagian daripada hasil yang kita miliki itu sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena orang yang bersedekah itu selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadid ayat 18, innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Artinya orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dia akan dilipat gandakan, baik dilipat gandakan pahalanya maupun dilipat gandakan hartanya. Berarti itu adalah berkah. Kemudian yang kelima, lakukan apa yang kita lakukan itu dengan jujur. Jadi kalau kita berdagang, berdaganglah dengan jujur. Kalau kita bertani, bertanilah dengan jujur. Kalau kita jadi seorang pejabat, lakukan tugasnya dengan jujur. Kalau kita memiliki sebuah profesi, lakukan dengan jujur. Karena orang yang melakukan jujur akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqqat barakatu bai'ihima. Intinya, seorang penjual dan pembeli selama dia tidak berpisah, masih dalam masa-masa khiyar, masih dalam masa-masa kesempatan memilih antara jadi dan tidak. Apabila keduanya bersifat jujur, terbuka, menjelaskan semua kondisi apa yang ada, kondisi barangnya, harga dan sebagainya, maka mereka berdua akan diberkahi. Tetapi sebaliknya, apabila berbohong, berdusta, maka akan dicabut keberkahannya. Artinya, ketika kita jujur dalam hal apapun, maka Allah akan memberikan keberkahan bagi kita yang berlaku jujur. Itulah 5 konsep yang saya sodorkan kepada Anda semua. Silakan bagi yang ingin hidup berkah, 5 konsep ini mudah-mudahan sebuah solusi bagi Anda supaya bisa mendapatkan keberkahan. Sekali lagi saya simpulkan, pertama, landasi semua pekerjaan kita dengan iman dan takwa. Awali langkah kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian rela dari hasil yang kita dapatkan, sisihkan hasil yang kita dapatkan untuk bersedekah, dan berlaku jujur pada saat kita melakukan kegiatan apapun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.